Pertemukan dalam rumah Tuhan. Saya percaya kita semua memiliki kerinduan yang sama, datang memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita yakin dan percaya bahwa kita punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, membuat kita ada hari ini bukan karena kuat dan hebat kita. Amin. Saya ajak kita semua bangkit berdiri bersama, kita mau memuji Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Dengan iman katakan, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Amin. Hanya Yesus Allah kami yang dahsyat, ajaib dalam perbuatannya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Senap hati aku memuji, senap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari angkat suaramu. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari bagi Yesus, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita. Senap hati aku memuji, senap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Amin. Kami semua menikmati kebaikan Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Yang menikmati, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Biarlah semua, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanku. Katakan Dia besar. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua
Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, silakan duduk kembali. Benar bahwa kita memiliki Allah yang besar. Semua yang kita alami, semua yang kita lewati, tidak ada yang lebih besar dari Allah kita. Mungkin setiap pribadi kita merasa bahwa waktu berjalan begitu cepat. Begitu banyak yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Tapi sore hari ini, kami semua sadar bahwa kami memiliki Allah yang besar. Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang terus menyatakan kebaikannya dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Dan biarlah sore hari ini kami hanya mau memuji dan menyembah Engkau. Tidak ada yang kami dapat balas semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti-Mu. Kami menikmati anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Segala syukur bagimu, segala hormat bagimu Tuhan, kemuliaan bagimu, ajaib perbuatan-Mu, Engkau setia, Engkau sungguh dahsyat Tuhan. Kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, sore ini Tuhan, ini persembahan kami. Kami bawa pujian kami yang terbaik bagi-Mu. Kami pandang Allah yang ajaib, Allah yang besar. Mulialah nama-Mu Tuhan. Sungguh dahsyat perbuatan-Mu. Engkau sungguh baik Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu, anugerah-Mu sempurna dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kaulah awal segalanya, kekal untuk selamanya, berkuasa atas dunia, Engkau ku puja. Pembela atas hidupku, salib-Mu menghidupkanku, menghapus segala dosaku, Engkau ku
puja. Tiada yang bisa ku persembahkan selain hatiku Tuhan, semua bagimu. Kami jalan dalam keselamatan-Mu, jalan dalam keselamatan. Roh Kudus bersamaku untuk nyatakan janji-Mu Tuhan. Engkau ku puja. Tiada yang bisa, tiada yang bisa ku persembahkan selain hatiku Tuhan, semua bagimu. Tiada yang bisa, tiada yang bisa. Benar Tuhan, ku persembahkan selain hatiku Tuhan, semua bagimu. Katakan tiada yang bisa, tiada yang bisa ku persembahkan, oh, selain hatiku Tuhan, semua bagimu. Yes Lord, semua bagimu Tuhan, semua bagimu Yesus. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih punya Allah seperti-Mu. Semua bagimu Tuhan. Ini pujian kami, ini sembah kami, ini hormat kami, yang terbaik bagimu Yesus. Kami bersyukur. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bawa sembah-Mu, bawa pujian-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kau kota benteng kami, Engkau menara perlindungan kami. Kami tidak takut, sebab Engkau Allah beserta kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Yesus. Haleluya. Berdiri, ku angkat tangan bagi-Mu. Mari kita semua bangkit berdiri bersama. Padamu penebusku, berdiri, jiwaku serahkan padamu, aku milik-Mu. Jemaat Tuhan, mari nyanyikan pujian ini. Berdiri, ku angkat tangan bagi-Mu, ku kagum padamu penebusku. Berdiri, jiwaku serahkan padamu, aku milik-Mu. Berdiri, oh, berdiri, ku angkat tangan bagi-Mu,
berdiri, jiwaku serahkan padamu, aku milikmu. Berdiri, oh, berdiri, ku angkat tangan bagimu, ku kagum padamu penebusku. Berdiri, jiwaku serahkan padamu, aku milikmu. Berdiri, berdiri, ku angkat tangan bagimu, ku kagum padamu penebusku. Berdiri, jiwaku serahkan padamu, aku milikmu. Katakan aku milikmu, aku milikmu. Kami milikmu Tuhan, aku milikmu. Yes, haleluya, amin. Ibu Gembala ada di depan untuk berdoa membuka ibadah kami sore ini. Kami bersyukur Tuhan, kami semua sedang berdiri di hadapan hadirat-Mu. Hanya di hadirat-Mu Engkau sedang memeriksa setiap hati kami, batin kami. Dan kami mau bilang kepadamu Tuhan, untung ada Tuhan Yesus dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, sore yang diberkati ini kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan, meninggikan Engkau. Sebab tidak ada Allah lain di kolong langit ini yang sama seperti Engkau, Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk kami. Kami siap dan kami menyerahkan ibadah kami. Kami terus mau menikmati akan hadirat-Mu, pelukan-Mu yang hangat dari awal ibadah kami sampai penghabisan. Biar kami semua dapat katakan amin. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Kita tetap berdiri, kita mau bersuka cita untuk Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia Yesus kekuatan hidup kita. Kita naikkan pujian ini, Yesus kekuatanku. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tangan kami Tuhan, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Hanya kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman katakan, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa.
berkuasa selamanya. Katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku. takkan gentar langkah kami Tuhan. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Hanya Kaulah sumber kuat kami. Kaulah sumber kuatku. Kami yakin dan percaya. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Amin. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sama-sama naikkan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Segala kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan kita hebat, amin. Dalam lembah kekelaman, Dia ada bersama dengan kita. Sore hari ini ada sesuatu yang spesial dari saudara dalam Tuhan kita bernama Kak Joshua Taka. Jadi sedikit informasi bahwa Kak Joshua ini adalah salah seorang korban yang selamat saat kapal Cantika kemarin mengalami kebakaran. Jadi puji Tuhan beliau selamat dan sore hari ini beliau akan ada di depan sini untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan bisa menolong dan bisa menikmati kebaikan Tuhan sore ini bersama dengan kami. Semoga kita semua akan diberkati Tuhan oleh kesaksian dari Kak Joshua Taka. Waktu dan tempat saya silahkan. Salam, saya perkenalkan diri saya. Saya nama lengkap Joshua Markus Novaldo Taka. Saya dua bersaudara, kakak saya seorang hamba Tuhan, seorang pendeta di Jakarta. Orang tua saya juga masih lengkap ada di sini. Saya berkeluarga, istri saya telah meninggal dan anak saya 2. Saya meninggalkan Tuhan Yesus kurang lebih 13 tahun.
Saya memilih dunia dan meninggalkan Yesus. Sejak saya memilih meninggalkan Yesus, di situ kehidupan saya mulai gelap. Kurang lebih 13 tahun saya berada dalam satu persoalan yang sangat rumit dan membuat keluarga saya di ambang kehancuran. Berulang kali selama istri saya masih hidup, dia sudah pada posisi menyerah. Orang tua keluarga menyerah karena perbuatan dan kejahatan saya terus saya lakukan selama hampir lebih dari 13 tahun. Pada tanggal 23 Oktober 2022, saya diperintahkan oleh atasan saya untuk berangkat bertugas di Alor dengan menggunakan kapal Cantika 77. Sekitar pukul 12.30 saya telah makan sarapan siang di kapal. Itu tiba-tiba saya ditabrak oleh ABK kapal. Saya juga kaget. Ternyata setelah saya lihat ABK lari panik semua. Di situ saya mencari tahu ada apa. Ternyata ada asap hitam yang besar. Saya cek ke atas, oh ternyata sudah ada api di atas di anjungan. Saya berlari ke dalam. Saya ambil pelampung, saya berteriak kapal terbakar. Saya keluar, saya ambil posisi. Saya waktu itu ambil posisi bergantungan di sudut kanan bagian belakang kapal. Setelah bergantungan api semakin besar, saya semakin bingung. Harus kemana? Bertahan di atas api, lompat ke bawah laut. Karena saya juga termaksud orang yang tidak mahir berenang. Di saat itu dalam ketakutan yang luar biasa, tapi saya memutuskan harus lompat. Apa yang saya lakukan? Pada saat saya melompat, spontanitas saya menyebutkan Tuhan Yesus tolong, dan di situ saya betul-betul sudah pasrah, dan betul-betul doa yang saya naikkan itu betul-betul dalam keadaan tidak ada harapan selain pada Yesus. Pada saat saya jatuh ke air, itu kapal waktu saya lompat itu saya orang ketiga yang lompat, kapal sementara kencang ambil arah ke darat. Pada saat saya jatuh, puji Tuhan saya diberikan ketenangan yang luar biasa. Jadi saya masih sempat menanggalkan semua yang melekat di tubuh saya yang saya pikir tidak perlu dan menjadi berat untuk saya. Saya bergerak dan bergabung ke skoci pelampung yang warna hitam bulat itu. Tapi kami yang laki-laki itu tidak naik ke atas. Karena muatan di atas saja itu sudah melebihi kapasitas. Jadi kami cuma pegangan di tali sambil tetap dalam air. Sekitar pukul 14, kami dengan penuh semangat berenang untuk sama-sama bisa sampai darat. Karena waktu itu arusnya arus ke darat. Dengan penuh semangat kami berenang, ternyata di pertengahan jalan arus balik. Dia pukul ke laut lagi. Dalam sekejap kami sudah berada cukup di kedalaman. Ombak mulai besar sore itu. Kami putus asa. Di situ semua orang tidak bisa berbuat banyak, hanya pasrah. Saya karena dari jam 4 sore itu sudah muntah,
badan sudah lemas, setengah jam 5, setengah 6 itu saya sudah tidak bisa karena sudah sekitar hampir 5 jam kita di laut. Saya memutuskan untuk melilit badan saya, kaki dan tangan saya di tali yang ada pada karet pelampung itu, supaya saya tidak hanyut ketika gelombang pukul. Pada saat kaki saya merasa kayak mati rasa, saya pikir awalnya kesemutan, ternyata dia naik ke atas. Naik ke atas, tangan saya juga sudah mulai mati rasa. Tapi saya sudah lilit di tali. Saya pikir kram biasa karena sudah 5 jam di laut. Tidak lama mata saya kok mulai kabur, penglihatan saya mulai gelap. Mulai tertutup pelan-pelan. Disitulah saya sadar kalau saya akan menjemput ajal. Hati kecil saya berbisik, sebaiknya sebelum mati kamu masih sempat berdoa. Saya bilang, oh iya juga, dalam hati saya iya juga. Saya berdoa. Dan waktu itu tidak ada yang lain selain saya memutuskan untuk datang kembali kepada Yesus. Dan saya angkat hati dengan rasa malu. Saya panggil nama Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan Yesus, kalau memang ini takdir saya harus mati di laut, tapi waktu itu saya tidak berbicara seperti ini karena mulut saya juga sudah tidak bisa bergerak. Saya bilang, saya terima Tuhan kalau ini keputusan Tuhan. Tapi kalau boleh saya mohon biarkan jasad saya tetap terikat di sini supaya orang tua saya cepat menemukan jasad saya. Pada saat saya berdoa seperti itu saya diberikan ketenangan yang luar biasa. Seolah-olah saya tidak menjemput ajal. Terlintas bayangan anak-anak saya waktu itu. Saya kembali berdoa. Saya katakan, Tuhan Yesus, anak-anak saya masih kecil. Istri saya sudah meninggal. Tuhan Yesus kasih saya kesempatan satu kali lagi. Saya janji saya akan kembali ke gereja dan bersaksi bagi nama Tuhan. Setelah itu, tapi dalam hati saya menyadari bahwa apapun keputusan Tuhan, itu otoritas Tuhan yang tidak bisa kita ganggu gugat. Tuhan adalah Tuhan, manusia adalah manusia. Saya pasrah dan menunggu apapun jawaban Tuhan atas doa saya. Pada saat pasrah itulah dalam pandangan yang masih kabur, saya melihat ke atas itu hari sudah mulai sore, saya melihat ada burung putih di atas kepala. Pada saat saya melihat burung itu, telinga saya sama sekali tidak bisa mendengar. Saya berpikir waktu itu saya sudah mati, tapi saya tidak sadar. Saya sempat berdoa, saya dalam hati saya bilang, Tuhan terima kasih kalau memang ini jawaban Tuhan dan saya siap. Saya siap melihat dan menjalani kehidupan setelah kematian. Setelah itu, tapi saya masih bisa melihat burung di atas. Saya kembali berpikir, kalaupun ternyata memang saya belum mati, saya tetap menunggu keputusan Tuhan seperti apa. Dan saat itu saya hanya bisa memandang burung itu, karena itu satu-satunya pemandangan terindah yang pernah saya lihat. Kurang lebih 15-20 menit sambil lihat terus ke atas, tapi saya sudah tidak bisa apa-apa, tidak bisa bergerak sama sekali, bicara pun, minta tolong pun tidak bisa. Mata pandangan semakin kabur. Tiba-tiba pada saat saya menanti apa keputusan Tuhan, Tuhan memberikan jawaban dan putusan yang sangat cepat. Saat itu juga saya tiba-tiba dikembalikan pendengaran saya, dan yang saya dengar dahulu itu adalah bunyi mesin kapal penyelamat. Pada saat saya dengar itu,
spontan mulut saya langsung bisa bergerak dan mata saya kembali bisa lihat. Saya lihat yang saya cari dahulu itu burung. Saya pikir di mana ini burung? Saya angkat lihat ke atas, ternyata dengan jelas burung itu masih ada. Dan dia tepat berada di atas kepala saya saat itu. Begitu kapal mulai dekat, merapat ke ban, saya bilang, Tuhan, saya sudah bisa melihat, saya sudah bisa mendengar, tapi saya tidak punya tenaga sama sekali untuk bergerak berpindah ke kapal penyelamat. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, kalau boleh kasih saya sedikit kekuatan untuk bergerak dan bisa berpindah. Pada saat saya berdoa itu, ketika amin, saya menggerakkan tangan kaki kiri saya dan pelan-pelan, secara perlahan saya coba yang kiri, yang kanan, ternyata dikasih kekuatan yang cukup untuk berpindah. Nah, begitu kapal merapat, kami berpindah dari ban pelampung yang biasanya ada di kapsul di kapal. Itu kapasitas normalnya 25 orang. Kami waktu itu ibu-ibu, anak-anak ditambah dengan laki-laki yang bergantungan di tali itu sekitar 60 orang. Sampai kapal ban itu dia patah ke bawah, patah di tengah, tapi tidak robek. Nah, begitu kami bergeser karena kami masih menunggu giliran diangkat ke kapal itu, saya pegangan di tali kapal itu sambil melihat ke belakang. Ketika saya lihat orang terakhir bergeser dan meninggalkan kapal itu, ban pelampung itu menuju ke kapal, di situ dengan sendirinya ban pelampung itu dia terbelah bagi dua dan tenggelam. Pada saat kami semua sudah berpindah ke kapal. Pada saat saya naik diangkat ke atas, saya bukan gembira karena masih hidup. Saya menangis sejadi-jadinya karena dari tadi ternyata saya baru sadar kalau tangan Tuhan yang begitu besar yang menjaga kami, yang mengantar kami sampai ke kapal. Di dalam gelombang pun Tuhan tidak melepaskan kami. Waktu itu saya menangis sejadi-jadinya, saya bilang terima kasih Tuhan. Saya yang begini kotor, Engkau jaga, Engkau datang, Engkau menunjukkan wajah-Mu yang sangat mulia. Pada saat dievakuasi jam 1 malam ke rumah sakit, puji Tuhan setelah diperiksa saya sehat. Memang saya bilang dokter saya sehat, saya mau pulang. Karena saya pengen sampaikan ke keluarga besar saya bahwa saya yang hilang 13 tahun sekarang saya kembali dan saya siap bersaksi. Dan saat ini kerinduan saya adalah setiap doa saya naikkan, saya bilang pakai hidup saya Tuhan. Apapun yang Engkau mau pakai Tuhan. Biar hidup saya yang sisa ini bisa memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih. Baik, saya percaya kita semua diberkati sore hari ini, amin. Mari sama-sama sekali lagi berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Biar hati kita mau terus tenang dan kita sama-sama mau menyiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam kesesakan terbesar sekalipun ada damai, ada penyertaan dari Tuhan yang terlampau ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau
setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Karena pengorbananmu, Dia jadikan kami baru. Dia jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kami milikmu Tuhan. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Kami serahkan kekhawatiran kami Tuhan. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuat membuatku sesuai rencana-Mu. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama naikkan pujian ini. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Oh, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Bapa, terima kasih kami sudah ada di sini. Kami ini milik-Mu, kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Hadirat-Mu hadir di sini. Dan Engkau berikan hikmat bagi kami untuk mendengar firman yang akan kami sampaikan. Berikan juga kami hikmat untuk mendengar dan mengerti
berikan hamba-Mu hikmat untuk menyampaikan suara hati-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Dimuliakan nama-Mu, dipuji, disembah. Tuhan, ubah hidup kami dari firman-Mu. Dan biar firman-Mu itu berkuasa dalam kehidupan kami. Dan ketika firman itu ada di dalam hidup kami akan dipulihkan. Tolong Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bagi yang percaya dan diberkati, mari kita sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Salam saudara. Malam ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Tetapi firman ini saya tidak berbicara tentang subjek yang kita selama ini kita biasa berbicara. Tetapi saya bicara sebuah kota yang namanya Yerusalem. Kenapa saya berbicara tentang Yerusalem, saudara? Kenapa kita Pak Panggidahe ini bicara tentang Yerusalem, kota Yerusalem? Ada apa dengan Yerusalem? Saudara, dia memang bukan juru selamat. Kota Yerusalem bukan juru selamat. Sebab juru selamat adalah Yesus Kristus. Tetapi kota ini sebenarnya sebuah konstruksi. Spektrum dari nubuatan Allah. Yerusalem lama dan Yerusalem baru. Dan itu adalah sebuah inti dari semua yang kita baca, kebenaran yang kita baca. Karena apa yang kita lakukan untuk melayani Tuhan, intinya adalah rumah, tempat kediaman, dan tempat kewarganegaraan kita. Inti pokok dari semua yang kita pelajari, yang kita baca, dan yang kita lakukan, perintah-perintah Tuhan itu, intinya adalah Yerusalem lama dan baru. Karena dari Yerusalem lama itu nubuatan Tuhan mulai dikonstruksi ke situ. Kebanyakan orang berbicara kalau Yerusalem berarti dia berbicara secara faktual, ya, bicara tentang kehidupan jasmani, kehidupan nyata. Tapi karya keselamatan Tuhan itu dia melebihi itu. Spektrumnya lebih luas. Dari yang kelihatan sampai dengan rumah yang tidak kelihatan. Kita kadang-kadang mengukur kota atau ya kota Yerusalem itu dari Tuhan melakukan ini dan dia jawab. Kemudian nanti akan dibangun rumah Tuhan di Yerusalem, saudara. Wah, betul memang pada waktu itu. Ketika Tuhan menetapkan bahwa saya akan menetap di sebuah tempat yang akan saya pilih. Itu dia berbicara dengan Musa. Dan karena itu sore hari ini saya berbicara tentang Yerusalem. Saya berusaha ketika saya merenungkan firman Tuhan pagi-pagi. Saya lihat ternyata di sini intinya. Bagaimana Allah meminta Musa, kau pergi cari itu tempat. Dan kemudian itu tempat itu nanti aku akan tetapkan namaku di sana. Kita jangan melihat bahwa ini satu pernyataan nubuatan yang secara jasmania semata. Tetapi spektrum yang lebih luas lagi. Dia akan menyiapkan lagi sebuah tempat yang
sebenarnya yang kita kejar itu adalah kehidupan yang kekal. Coba saja kalau saudara tanya sama orang lain. Ada teman saya, saudara, lu semua mati, dokter bilang semua mati. Dia ketakutan setengah mati. Karena dia ingin hidup berkelanjutan, hidup yang kekal. Bagi orang percaya, ada jaminan untuk, bagi orang percaya dan takut dan taat kepada Tuhan, ada jaminan untuk mendapatkan Yerusalem baru. Maka hari ini saya ajak kita untuk mari kita belajar dari apa yang Tuhan nubuatkan di dalam Alkitab. Kita baca dari Ulangan pasal 12. Ulangan pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ini kita berbicara tentang Yerusalem, ya. Yerusalem, kota yang dalam dimensi iman Kristen ini sebuah kota yang luar biasa. Saya akan menggambarkan sedikit tentang kota Yerusalem ya bagi bangsa Israel. Kota ini memiliki makna yang khusus bagi bangsa Israel karena ketika bangsa Israel siap menyeberangi sungai Yordan, saudara, untuk memasuki tanah perjanjian, pada saat itu mereka sementara mau memasuki sebuah kota yang namanya kota Yebus atau di sana disebut dengan gunung. Sebenarnya itulah cikal bakal kota itu menjadi namanya Yerusalem. Di dalam Yosua pasal 15 ayat 8 di situ jelaskan, kemudian batas itu naik ke lembah Ben Hinom di sebelah selatan sepanjang lereng gunung Yebus, itulah Yerusalem. Ya, kemudian batas itu naik ke puncak gunung yang di seberang lembah Hinom, di sebelah barat di ujung utara lembah orang Efraim. Jadi letaknya di antara Ben Hinom. Dan pernyataan Allah bahwa dia akan tetap di sana, dia akan menetap di sana itu ketika bangsa Israel dalam perjalanan ya keluar dari Mesir. Saudara bisa bayangkan perjalanan dari Mesir ke Yerusalem. Hanya untuk memenuhi nubuatan Allah dan perintah Allah untuk cari tempat itu, saudara. Sebenarnya itu adalah tempat beribadah. Dan saudara tahu bahwa ketika Allah menetapkan itu, ya, kiblat bangsa Israel ketika dia berada di mana, mereka menghadap ke sana karena mereka cari tahu bahwa itu tempatnya itu. Tempatnya ditentukan. Bangsa Israel kiblatnya. Jadi kalau bicara tentang kiblat, saudara, umat Kristen atau bangsa Yahudi sudah duluan bicara tentang kiblat. Tetapi itu tidak menjadi satu satu kultus, satu pandangan bahwa kita harus di sana, kita berdoa harus ke sana. Tetapi pada awalnya, saudara, bahwa kota ini memang kota yang secara jasmani, secara nyata bangsa Israel mereka pergi di mana saja mereka berada, mereka pasti kiblatnya sembayangnya ke sana, ke arah itu. Mereka cari tahu arahnya di mana. Kota ini sangat unik, saudara. Ya, ketika direbut, ketika Kanaan ditaklukkan oleh Yosua dan di negeri ini ketika Kanaan direbut oleh Yosua, tetapi kota ini, Yebus ini belum ditaklukkan.
Nanti setelah pemerintahan Raja Daud, baru dia rebut kota itu. Makanya kota itu kita kenal dengan istilah kota Daud, ya, kota Allah, kota Tuhan. Ya, karena berbagai nama yang ditaruh di kota itu, saudara, sebenarnya itulah nubuatan Tuhan. Kota kudus, itulah awal Allah menubuatkan tentang sebuah kota yang indah, sebuah kota yang penduduknya nanti akan mengalami kehidupan yang panjang, ya, yang tidak terbatas. Satu kota yang akan diberikan Allah. Ada emas, ada segala macam yang kita cari setengah mati di bumi ini. Di sana ada sukacita. Sebuah kota yang kalau kita di bumi ini sering mengeluh kurang uang, tidak ada makan, kota itu tidak pernah mengeluh. Kita sebenarnya berbicara tentang Yerusalem. Itu berbicara tentang bagaimana konstruksi Allah untuk menyelamatkan umatnya. Daud menjadikan pusat pemerintahan, tetapi karena dosa Israel pada tahun 586 sebelum Masehi, kota itu kemudian direbut oleh Nebukadnezar. Ini kota ini memang kota yang kenapa sampai orang berebutan kota ini. Nanti kita lihat nanti pada akhir zaman ketika kita akan selalu berpikir bahwa kerajaan Allah itu di sorga memang betul di atas. Tapi ada ayat yang mengatakan Yerusalem baru akan datang, ya, ke muka bumi. Kita tidak tahu nanti Yerusalem yang sekarang ini, yang Allah menetapkan bahwa dia akan diam di situ. Nanti bagaimana? Ya. Jadi Nebukadnezar mengepung kota ini dan membinasakan bersama bait sucinya. 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 1 sampai dengan 11 dikatakan, maka pada tahun ke-9 dari pemerintahan dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepungnya dan mendirikan tembok pengepungan sekelilingnya. Demikian kota itu dikepung sampai tahun yang ke-11 zaman Raja Sedekia. Pada tanggal 9 bulan yang keempat ketika kelaparan sudah merajalela kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat Taman Raja. Saudara, Nebukadnezar mengambil semua yang ada, isi yang ada di dalam rumah bait Allah. Dia memusnahkan semua, lalu kemudian dia mengambil itu. Kemudian, ya, orang Yahudi kembali pada tahun 536 sebelum Masehi. Dan mereka membangun kembali bait itu. Saudara, ada apa dengan Yerusalem ini? Sehingga bangsa ini begitu. Ada apa dengan kaki Dian di dalam rumah kita? Sehingga kita begitu mempertahankan, ya, bagi orang Kristen, keluarga Kristen itu adalah sebuah gereja, itu adalah sebuah kaki Dian, itu adalah tempat kediaman Allah yang kita sediakan bagi Allah. Timbul pertanyaan, kenapa sampai bangsa Israel begitu, ya, untuk membangun kembali. Ketika Daud menjadikan Yerusalem ibu kota, pemerintahan kota itu dimulai memperoleh berbagai nama, ya, Sion,
Ya, kota Daud, kota Allah, kota keadilan, kota yang setia, kota yang kudus. Itu di dalam Nehemia ya. Jadi sebenarnya ini adalah gambaran ke depan bagi orang Kristen. Saya sering kali mendengar khotbah-khotbah ketika ada kematian di mana-mana ya. Saya sering dengar pendeta yang bilang begini, cepat-cepat sekali baik tua omong. Mama tua dan bap tua omong cepat sekali. Sekarang juga jangan takut, dia ada di sisi Bapa di sorga. Saudara, tidak seperti itu firman Tuhan. Kalau kita bicara dari aspek ini. Orang yang taat, setia, dan menjalankan perintah Allah. Karena Yerusalem itu adalah pusat pemerintahan Allah. Ya. Gereja dibangun oleh Yesus Kristus di situ. Dan sebagai kepala pemerintahan jemaat, dia perintahkan lewat Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh penjuru dunia. Beritakan Injil kebenaran kepada seluruh makhluk. Barang siapa percaya, bertobat, dibaptiskan. Itu perintah Allah. Jadi kalau kita percaya bahwa itu pusat pemerintahan, pusat nubuatan. Saudara, kalau itu adalah pusat pemerintahan Kristus, maka kita bawahan-bawahannya. Tidak ada tawar-menawar. Karena itu adalah persyaratan bagi kediaman kita di warga negara. Sebagaimana di dalam pasal 3, Filipi pasal 3 dikatakan warga negaraan kita adalah di sorga. Pasal 3 ayat 20 jelas. Yerusalem adalah pokok pangkal bagaimana Allah menetapkan dan bagaimana Allah bernubuat untuk sebuah Yerusalem baru bagi kita. Ini adalah inti keselamatan kita. Untuk memperoleh inti keselamatan itu, perintah Allah harus kita jalankan. Saya menikmati sekali ketika saya membaca firman ini. Saya pagi-pagi, anak saya kebetulan dia kalau bangun agak terlambat, jadi saya tinggalkan dia, saya naik di atas dan saya sudah beromong-omong dengan Tuhan. Karena di dalam Yohanes pasal 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita baca firman, berarti kita sementara berdebat, berbicara dengan Allah, berdiskusi dengan Allah, curhat dengan Allah. Tapi kalau kita tidak pernah baca firman, nanti kalau sudah masalah, baru Tuhan, kenapa lu begini, Tuhan. Kebanyakan kita selalu menuntut Tuhan lebih banyak. Tapi kita tidak pernah mulai dari diri kita. Ya, saudara, kenapa sampai Yerusalem itu begitu penting? Pertama, makna kota Yerusalem bagi umat Allah adalah ketika Allah mengulang kembali hukumnya. Ya, hukum di mana dia berjanji kepada Musa. Di perbatasan Kanaan dia bernubuat melalui Musa bahwa suatu saat di masa depan ia akan memilih suatu tempat untuk menegakkan namanya. Ulangan pasal 12 ayat 1. Inilah ketetapan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi ini. Jangan takut. Ya. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, tetapi tempat yang akan kupilih, yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Ini tugas yang diberikan Allah kepada Musa ya.
Dan saudara tahu bahwa Musa hanya mengantar sampai di perjalanan, tengah perjalanan. Dia tidak sampai di tanah yang dinubuatkan Tuhan untuk menetap di sana. Dia tidak sampai. Yang bisa mengantar itu sampai di sana masuk Yosua, Daud. Saudara, seperti itulah kita dalam perjalanan hidup. Ada yang mungkin sampai di Yerusalem baru, tetapi ada yang tidak sampai. Karena berbagai persoalan, dosa. Bagi umat Kristen atau umat percaya, kita tidak sampai di tanah perjanjian itu adalah karena persoalan kita. Tidak setia kepada Tuhan. Ya. Tempat itu adalah Yerusalem. Kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 13. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud. Dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Ya, 1 Raja-Raja 11. 1 Raja-Raja 11 ayat 13 itu Tuhan tidak waktu dia menubuatkan itu dia bilang, nanti akan ada satu tempat yang akan kutunjukkan masa depan, sebuah tempat masa depan. Dia tidak tunjukkan, dia tidak berikan namanya. Tetapi di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 13 ini, ternyata tempat itu adalah Yerusalem. Unik saudara, kota ini sangat unik. Ini masih kita berbicara tentang perjalanan secara faktual, secara nyata. Ya, di alam nyata. Yang kedua, saudara, makna Yerusalem bagi gereja Kristen. Ya, Yerusalem adalah tempat permulaan kekristenan dimulai. Di Yerusalem Yesus Kristus dilahirkan, disalibkan dan dibangkitkan dari antara orang mati. Ya, Lukas 24 ayat 7 ya dikatakan anak manusia, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan di tangan orang-orang yang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Kota ini menyimpan banyak rahasia. Dan di kota ini lahir gereja. Dari kota ini juga pemberitaan firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Ada perdebatan di antara kalangan Israel tentang tentang keselamatan. Mereka menyatakan bahwa yang lain tidak akan mungkin diselamatkan, hanya kita saja orang. Tetapi firman Tuhan katakan sampai bangsa Israel dan yang lain, bangsa-bangsa lain juga diselamatkan. Ya. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Lukas 24 ayat 47 sampai dengan 49. Kamu adalah saksi-saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara, kota Yerusalem ini murid-murid Tuhan diperlengkapi dengan kuasa. Kalau hari ini saya mampu berbicara di hadapan jemaat yang luar biasa ini, itu karena 12 rasul telah menerima amanat agung Tuhan untuk pergi. Mereka sudah tidak ada.
lalu siapa yang menggantikan kaki mereka, saudara? Siapa yang menggantikan mulut mereka untuk berbicara kepada bangsa lain? Kita. Jawabannya kita. Saya ingat kalau saya punya adik dipilih jadi majelis di Kefas. Kermana Kermana aduh, beta rasa kermana. Kita harus menjawab kita. Tidak boleh ragu-ragu. Karena kehidupan yang diberikan kepada kita bagi orang percaya adalah kehidupan yang disertai tanggung jawab untuk melanjutkan langkah-langkah 12 rasul. Murid Tuhan itu. Mereka sudah ada yang mati, terseret, ada yang Yohanes saja digoreng di tatu yang sangat besar, tapi dia tidak mati dan dialah yang menerima wahyu-wahyu dari Tuhan. Dan kalau kita banyak baca tentang wahyu, kita tahu bagaimana mereka mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Kita sekarang tidak terlalu seperti mereka. Di India, ya, orang dipotong. Satu keluarga dipotong hanya gara-gara mau kenal Tuhan. Hanya karena kenal Tuhan dan mereka memilih untuk mengikuti Tuhan dan mereka menyanyi. Mereka mengikuti Yesus keputusanku. Itu sampai dipotong anak. 3 anaknya di depan dia. Kau masih ikut Yesus? Potong lagi istrinya. Mau ikut Yesus lagi? Dia bilang. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa satu kehidupan yang akan datang itu yang disiapkan Allah. Lewat nubuatannya. Mereka akan menempuh hidup itu. Di sebuah kota yang luasnya kurang lebih 12.000 stadia atau 2.440 kilo. Ya. Jadi 12.000 stadia itu kurang lebih 2.400 kilo. Itu tempat tinggal orang-orang yang taat kepada Tuhan. Mereka akan bersuka cita, mereka akan bahagia, mereka tidak lagi menangis, tidak ada lagi tangisan di sana. Itu disiapkan, tempat itu sangat luas. Tapi apakah kita ke sana nanti? Itu tergantung dari keputusan kita malam hari ini. Yang berikut, saudara. Yang ketiga, makna kota Yerusalem bagi keselamatan kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 15 sampai dengan 17. Ya, dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara, kita percaya, yang dimaksudkan dengan percaya itu jangan percaya Tuhan. Yang dimaksudkan dengan percaya itu harus disertai dengan tindakan. Melakukan tugas yang diamanatkan kepada kita. Lalu pada saat kita melaksanakan tugas itu, saudara, harus sesuai dengan perintah firman. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mendusta. Kalau kita percaya itu, kita katakan kita percaya, harus ada yang mengikuti. Kata-kata percaya itu ada unsur-unsur lanjutannya. Harus taat dan setia. Membaca firman Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan itu dalam kehidupan kita, dan minta tolong Tuhan. Saya bukan orang yang hebat dan orang yang suci, saudara. Kadang-kadang saya jatuh dalam pikiran, kadang-kadang saya mengeluh, Tuhan kenapa begini. Orang bilang bersungut-sungut. Aduh, kenapa Tuhan saya sulit. Tapi setelah itu saya pergi ke dalam dan saya bilang, Tuhan, tadi itu saya begini, saya minta ampun Tuhan.
Jadi untuk memperoleh kehidupan yang kekal itu, kita harus percaya dan melakukan kehendak Bapa di surga. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Allah menyelamatkan, berupaya untuk menyelamatkan kita, tetapi pilihan itu tergantung di dalam hidup kita. Ada di dalam keputusan kita. Tuhan sudah kasih tahu bahwa kewarganegaraan kita menurut Filipi pasal 3 adalah di sorga. Tuhan kasih kita punya warga negara di sana. Tapi kita di bumi ini kan kita bisa pilih warga negara lain. Kau lihat, saya punya keluarga banyak. Ada yang dulu saya punya om, dia sekitar berapa puluh tahun dia di Australia. Tapi dia tidak memilih warga negara Australia. Dia sebagai dosen di sana, dia pilih warga negara ini. Itu tergantung dari kita, saudara. Soal memilih warga negara, tergantung. Kita sudah dikasih warga negara, yaitu kerajaan sorga. Menurut Filipi pasal 2. Kewargaan kita adalah di sorga. Tapi kita bisa memilih dengan cara melakukan kejahatan saja, saudara sudah tidak akan dapat di situ. Saudara pun tempat nanti di lain. Di situ agak tempat ada yang paling hangat di dunia. Itu bisa kulit saudara bisa matang. Itu pilihan kedua. Karena hanya dua pilihan saja. Surga dan neraka. Tidak ada lagi yang lain. Itu tergantung dari keputusan kita malam hari ini. Yang berikut keempat, makna Yerusalem bagi orang percaya yang merindukan Yerusalem baru. Bagi orang percaya yang menang dalam mempertahankan imannya, Allah akan menjadikan dia sokoguru dalam bait suci Allah. Dan dia akan melihat Yerusalem turun dari sorga. Ini kata firman Tuhan, saudara, jangan main-main. Ya, dan saudara, yang kelima, kota Yerusalem lama dan Yerusalem baru adalah pusat nubuatan pemerintahan Kristus. Itu harus kita tahu. Jadi jangan kita hanya menghitung-hitung. Oh, bab tua dulu tahun 500 sekian sebelum Masehi, bab tua ada janji bilang mau bangun Yerusalem di kota Yebus. Begitu sudah selesai, selesai toh? Oh tidak. Tuhan kalau dia memberikan kehidupan bagi kita, apa yang dia buat lebih dulu? Kesejahteraan. Dia siapkan dulu kesejahteraan. Dia siapkan dulu rumah. Di Taman Eden, saudara, sebelum ada Adam dan Hawa. Ini saya bilang kita punya Allah ini betul-betul luar biasa. Beda dengan Allah-Allah lain. Sebelum dia jadikan Adam dan Hawa sebagai pemilik, penghuni tempat itu. Dia bikin dulu kesejahteraan. Terang dia ciptakan. Lalu kemudian taman itu dia buah-buahan. Semua kesejahteraan. Tidak kekurangan. Tapi dorong dua pilih kehidupan di luar itu. Apa yang dijanjikan dilarang mereka pilih itu. Dan kalau mereka berada di luar Taman Eden. Itu karena pilihan. Malam ini saya sampaikan lagi. Kalau kita tidak sampai untuk melihat dan menikmati kota itu, kota masa depan, itu adalah pilihan kita. Ya. Kota Yerusalem lama dan Yerusalem baru adalah pusat nubuatan pemerintahan Kristus, dan sebagai kepala pemerintahan gereja, jemaat telah memberikan perintah kepada pengikutnya. Kepala pemerintahan gereja dan jemaat, Tuhan Allah telah memerintahkan kepada pengikutnya untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil kebenaran kepada seluruh makhluk. Markus 16 ayat 15 dan 16. Dia bilang begini, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis
akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara, ini salah satu persyaratan untuk kita menerima keselamatan. Persyaratan itu adalah melaksanakan perintah dari pemerintahan Kristus. Saudara mungkin belum tahu, ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu. Ya. Akibat dari pelayanan yang tulus, pelayanan yang luar biasa, mungkin saudara, kalau saya berdiri di sini, saya tahu kenapa sampai saya ada di gereja ini. Karena ada seorang hamba Tuhan yang dulu dia ditugaskan sebagai pendeta volunteer. Karena itu desa Atapupu, ada satu desa itu orang rote di situ. Jadi saya sering ke sana, mereka kumpul-kumpul di sana. Saya banyak tahu cerita tentang hamba Tuhan itu namanya Pak John Adu. Saudara bisa bayangkan kulit karena jalan dulu. Ini sekarang saudara pergi ke Atambua ini karena sudah ada penghijauan dan tanam sebagaimana. Dulu panas, saya pergi ke Atambua, ditugaskan di Atambua tahun 88 saja. Masuk di sana, aduh pohon tidak ada. Jalan dari Atambua ke Besikama atau Betun itu aduh luar biasa. Pak John ke sana. Dan lewat satu tempat yang di situ tempat itu Mandeu itu orang makan orang. Potong lalu mereka bakar makan. Saudara, kalau kita tulus, Tuhan akan memberikan jemaat. 1.000 orang di Kabupaten Kupang. Tadinya mereka datang di kita dan bergabung dengan GSJA. Bukan karena gerejanya hebat. Tapi ada satu hamba Tuhan yang setia. Tulus melayani. Baru-baru lagi datang lagi 200 lagi. Minta nyatakan mereka pindah dari Gemit masuk. Jadi 1.200. Saudara, sudah ada lagi yang minta dicamplung di tempat ibu dari hamba Tuhan yang masih pendeta Gemit. Itu di jemaat itu sudah minta kalau itu kotong mau seperti itu. Sekarang ini saudara, gereja sudah seperti, bukan saja di Jawa, sudah seperti dagang jabatan. Di Jawa, kalau mau jadi pendeta manajer, itu pendeta manajer itu kan ada. Pendeta kampung dengan pendeta manajer beda. Pendeta kota dengan pendeta kampung itu beda. Datang ke ketua sinode di Jawa. Di sini justru mulai kejangkit banyak, ada banyak. Jadi datang, bawa uang, jadi kolekte itu, ya, hasil dari jemaat dia kumpul untuk dia sogok supaya dia tetap nyaman di situ, di tempat itu. Itu terjadi. Di NTT juga sudah terjadi. Berkunjung ke ada yang ini saya baru-baru ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dulu. Kan saya dulu majelis di Kefas. Saya menduduki jabatan banyak. Ya. Ada teman-teman bilang ada 35% alokasi dong. Tidak berikan semua. Dong potong sedikit-sedikit dari. Bilang hanya ini saja. Ya itu sebuah cara untuk menjatuhkan atau merubuhkan sebuah organisasi gereja. Makanya kita harus membangun sebuah komitmen, tegakkan firman-firman Tuhan, perintah Tuhan, hukum Tuhan, dan kita terapkan di dalam kehidupan kita dan juga kita sampaikan kepada seluruh bangsa. Itu tugas kita. Yang keenam, saudara, Yerusalem baru hanya diberikan kepada
Orang percaya yang taat dan setia melaksanakan perintah Tuhan. Kalau orang percaya saja, Yakobus berapa? 2 ayat 19 kalau tidak salah. Kalau kamu mengatakan bahwa hanya ada satu Allah saja, setan juga matar. Percaya. Setan juga matar. Saya percaya. Tapi dia tidak melakukan kehendak Bapa di sorga. Beda. Jadi saya harus katakan bahwa yang Yerusalem baru hanya diberikan kepada satu. Yang pertama, orang percaya yang taat dan setia melaksanakan perintah Tuhan. Yang kedua, diberikan kepada pemenang dan calon soko guru di bait Allah. Wahyu pasal 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku. Maka kota Allahku yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga. Dari Allahku dan namaku yang baru. Saya tidak bisa bayangkan satu saat Yerusalem sekarang ini. Ketika mereka ingin membangun lagi. Karena Yesus saja sendiri untuk Yerusalem ini dia 2 kali gereja itu dia renovasi. Ya, 2 kali. Renovasi dalam segi apa? Perjudian, orang main di bait Allah. Dia usir, dia rombak semua. Kita masing-masing diri kita ada membawa sebuah tempat berdiamnya Roh Kudus. Itulah bait Allah. Kalau bait ini tidak dilatih dengan firman Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan, bait ini tidak ada gunanya. Kita semua memiliki bait. Ya. Orang percaya yang akan melihat Yerusalem baru turun dari sorga. Ya. Dan luas Yerusalem baru tadi 12.000 stadia. Atau sama dengan 2.240 kilometer. Wahyu 21 ayat 26. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia panjangnya. Dan lebarnya dan tingginya sama. Kita bermain bebas. Kalau kita pergi di belakang sini saja, rumah sudah berdempet-dempet. Kita mau bernapas saja rasanya susah. Ini dikasih rumah luas, tempat tinggal yang luas, wilayah yang luas. Wilayah yang di situ tidak ada lagi tangisan air mata, kesedihan tidak ada. Tugas kita di bumi ini hanya melaksanakan perintah Tuhan. Tidak berat, saudara. Ketika saudara jatuh, Tuhan akan angkat. Asal saudara menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Tidak berat. Tetapi saudara juga harus melakukan kehendak Bapa di surga. Saudara pergi ke pasar, itulah ujung dunia. Sampai di pasar, omong sedikit saja tentang firman Tuhan. Saudara sudah menyampaikan kabar keselamatan. Saudara sudah melaksanakan perintah agung. Yesus Kristus ketika 12 muridnya, dia panggil, dia bawa keluar dan dia memberkati 12 muridnya. Lalu kemudian setelah dia berkati, dia terangkat. Ya, dan dia sampaikan bahwa pergilah ke seluruh penjuru dunia. Itu sebenarnya tugas kita. Orang percaya yang taat pada akhirnya harus kembali ke surga. Karena kewarganegaraan orang percaya yang taat adalah surga. Saya sebutkan berulang-ulang. Filipi 3 ayat 20, saudara. Itu tempat kita.
itu warga negara kita, itu negara kita. Negara yang penduduknya tidak akan mati lagi, saudara. Dia akan turun. Yerusalem baru akan turun. Saya tidak tahu apakah Yerusalem lama itu akan digantikan dengan Yerusalem baru. Karena itu ada firman Tuhan mengatakan bahwa Yerusalem baru akan turun. Kamu akan melihat Yerusalem baru turun dari surga. Kewarganegaraan soal pilihan. Tindakan kita secara pribadi untuk menyelamatkan hidup kita masing-masing. Itulah yang disebut iman. Keselamatan bukan karena kelompok, saudara. Tapi keputusan pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Hamba-Mu terbatas. Tetapi Engkau yang tidak terbatas akan menjangkau dan menggerakkan jiwa-jiwa di tempat ini untuk mengambil keputusan. Melaksanakan perintah agung Yesus Kristus. Sebagai wujud terima kasih kami atas kebebasan kami dari dosa. Karena dosa Dia disalibkan. Dan karena pengampunan itu Dia menugaskan kepada kami semua, Tuhan. Berikan roh itu menyala-nyala berkobar dalam kehidupan rohani kami. Supaya kami dapat melaksanakan tugas-tugas pelayanan di mana saja kami berada. Diberkatilah mentor, diberkatilah pendeta, diberkatilah jemaat di tempat ini. Diagungkan nama-Mu, dimuliakan nama-Mu di tempat ini. Dan di mana-mana kami berada. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, biar firman-Mu akan mengubah kami untuk mengambil keputusan penting dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, mari kita berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Saya percaya kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kita akan memberikan korban persembahan bagi yang melayani. Saya silakan. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih setia-Mu. Tiba saatnya untuk kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Tuhan memberkati agar kami memperluaskan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami memberikan korban persembahan kami. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Baik, sambil memberi, mendengar beberapa pemberitahuan. Pertama, kebaktian kunjungannya. Hari Rabu tanggal 9 November 2022 di rumah Ibu Evi Laleptaka.
di Oepura. Sedangkan tanggal 11 di rumah Pak Nathan Umbu, beliau di rumah sakit. Jadi belum bisa dilaksanakan. Oh besok suka keluar. Jadi anaknya bilang jadi. Jadi hari Jumat di rumah Bapak Nathan Umbu dan Ibu Mary Umbu. Usahakan supaya kita bisa menghadiri kebaktian kunjungan, karena tujuan kebaktian kunjungan selain kita ada persekutuan yang moving dari satu rumah ke rumah yang lain. Yang kedua juga supaya kita tahu keluarga dan jemaat-jemaat kita ada di berbagai tempat. Kita harus berhati-hati karena bulan yang sama, November 3 tahun yang lalu, itu COVID muncul di kota Wuhan di Cina. Lalu tersebar ke seluruh dunia dan sudah makan korban berjuta-juta orang. Berjuta orang sudah meninggal karena COVID. Nah, November ini muncul lagi COVID di Wuhan, di Tiongkok, dan mereka sudah lockdown karena sudah berjuta orang yang terkena. Jadi kita mesti hati-hati. Kita tidak tahu kalau itu lagi tersebar, tidak tahu nanti berapa banyak yang mati. Karena itu pakai masker dengan tertib, jaga jarak, cuci tangan, mobilisasi atau mobilitas di luar dikurangi. Kurangi juga mete-mete malam, kurangi juga pertemuan di antara banyak orang yang memakan waktu lama. Kita bukan takut mati, tapi kalau mati konyol itu kan rugi. Mati bodoh-bodoh itu rugi. Tuhan berikan kita akal budi. Jadi kalau pemerintah bilang, para medis bilang pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari pertemuan orang banyak dengan jangka waktu lama, lakukan itu untuk membuktikan kita orang yang taat. Lalu saya berterima kasih sebagai imam, gembala, dan abdi Allah, berterima kasih buat semua punya doa. Kita semua punya doa untuk pekerjaan misi, karena kita selalu mengirim dana misi dalam negeri dan luar negeri. Dalam negeri setiap minggu kita kirim dana misi untuk bantu misionaris dalam negeri. Setiap bulan kita kirim dana misi untuk misi internasional. Dan salah satu gereja di NTT yang melakukan itu adalah gereja kita. Karena gereja kita juga sudah mengirim misionaris dari tempat ini. Pertama ke Sudan, 8 tahun misionaris pemain tamburin di gereja ini jadi pendeta dan dikirim jadi misionaris di Sudan. Sekarang satu akan berangkat ke Taiwan setelah berangkat ke Tiongkok. Lalu karena virus corona mereka keluar dan sekarang mereka akan berangkat ke Taiwan. Lalu kita punya misionaris kurang lebih ada 30 dari Indonesia yang ada di Amerika Serikat. Di mana menjadi misionaris Indonesia untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dan bangsa Asia yang ada di Amerika Serikat. Termasuk salah satu dari gereja ini yang sekarang jadi misionaris di Pennsylvania. Di mana pelayanan mereka di suku pendatang pada 1517 dari Jerman yang ada di Pennsylvania disebut suku Amis. Maka itu gereja ini mesti punya beban buat bantu misi. Lalu kita bersyukur bahwa pembangunan gereja kita yang satu di Oetalu Sejahteraland, baru kemarin saya terima WhatsApp dari seseorang
Bapak Pendeta, kami kirim 1000 sak semen, siapkan tempatnya. Lalu saya bilang, aduh, jangan kirim satu kaligus 1000, sebab nanti kita cor-cor belum habis dia sudah jadi batu. Jadi kirim tahap-tahap saja. Ini semua karena kita punya kesehatian berdoa dan Tuhan menggerakkan orang. Lalu yang menarik, ada satu orang di Jakarta saya tidak kenal, saya tidak tahu namanya Ali. Kalau nama Ali saudara tahu kira-kira di latar belakang orang apa. Tapi dia sudah 3 kali transfer uang untuk pembangunan gereja di Oetalo Sejahtera Land. Dan dia transfer uang untuk pembangunan itu bukan sedikit. Lalu satu waktu saya coba telepon sama dia. Saya telepon dia, saya bilang, Pak Ali, terima kasih atas kiriman dana untuk pembangunan gereja. Bolehkah saya berdoa buat Pak Ali? Tapi saya punya hati ini tuk-tak, jangan sampai dia bilang, oh jangan, karena saya agama lain. Tapi waktu saya bilang begitu, dia bilang, Bapak Pendeta silahkan berdoa buat saya. Ya saya berdoa buat dia lewat telepon. Selesai berdoa dia bilang, terima kasih Pak Pendeta, puji Tuhan. Nanti kalau Tuhan gerakan saya lagi, saya akan transfer untuk pembangunan gereja di Oetalo. Orang lain tergerak, kita tidak kenal. Oleh sebab itu, mari kita semua di sisa umur hidup kita ini yang kita tidak tahu tinggal berapa tahun ya, kita tidak tahu. Kalau tergerak memberi buat pekerjaan misi dan pembangunan gereja, sekecil apapun rupiah saudara, taruh di envelope tulis bahwa ini untuk misi, ini untuk gereja. Pasti bendahara melakukan sesuai dengan apa yang Anda tulis di situ. Sedangkan pekerjaan pembangunan gereja di Oemova, yang 1000 orang bergabung, tambah kemarin dulu setelah saya bercengkrama dengan ketua sinode di Aston kemarin malam, hari Kamis malamnya, iya, hari Jumat pagi saya dapat berita lagi, tambah lagi 200 orang yang bergabung ke 1000 orang yang mau mengalami kebangunan rohani atau pembaharuan. Mari kita berikan dulu sanjungan bagi Tuhan. Jadi ternyata sudah jadi 1200 orang. Kita berdoa sebab mereka memerlukan kegerakan rohani. Mereka memerlukan pembaharuan. Kita sudah bangun, sekarang sudah ngecor tiang-tiang gereja untuk 1200 orang itu di Oemova. Ada satu keluarga kasih tahu saya, dia siapkan 100 juta untuk itu. Lalu Departemen Misi siapkan 100 juta untuk itu. Lalu sekarang kita sedang kejar supaya kalau bisa bangunannya cepat atap. Supaya walaupun belum kelar tidak apa-apa. Supaya Natal mereka jangan kehujanan. Mereka bisa Natal di tempat yang aman. Dan kita semua telah berandil dengan rupiah kita yang paling kecil dan yang paling besar, semua kita telah bersatu untuk melakukannya dan pekerjaan itu sedang berjalan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ada yang baru pertama kali datang dalam kebaktian ini, kalau ada tolong angkat tangan yang baru pertama kali. Oke, Bapak, Mama, Yosua berdiri sebentar. Nanti ini Nona kasih mic, kasih tahu nama, pendek saja, kasih tahu nama dan alamat. Silakan. Nama Yosua Taka, alamat Sikumana. Terima kasih, silakan duduk. Tuhan berkati. Mari kita berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Nanti di sebelah, silakan Bapak. Pak Yonas Kanataka, alamat Sikumana. Selamat datang Bapak, Tuhan berkati. Silakan duduk. Ibu Agustina Taka dari Sikumana. Selamat datang Ibu Agustina, Tuhan memberkati. Silakan duduk. Masih ada lagi? Oh, ada satu di sini hitam putih. Iya.
Nama siapa? Nama Keisha, tinggal di Nekoten 1. Oh, dekat-dekat sini ya. Selamat datang Kesia. Tuhan berkati, silakan duduk. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali datang, kami ucapkan selamat datang. Jangan merasa asing di sini. Fam kita berbeda, muka kita juga berbeda, keluarga kita berbeda, tapi kita punya Tuhan Yesus yang sama, jadi kita bersaudara. Jadi jangan rasa asing di sini. Lalu, kalau diberikan kartu tamu, isi dengan baik dan segera kembalikan kepada kami. Lalu kami berdoa supaya Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali datang senang berbakti bersama-sama dengan kami. Dan sebentar khusus Saudara Yosua, kami mau dengan semua yang baru pertama kali datang sebentar berdiri di depan sini dan kita mau berdoa supaya Tuhan jaga lindung, pelihara, terlebih Yosua yang sudah punya komitmen untuk sisa hidup ini jadi berkat dan saksi bagi Tuhan. Karena kebaktian kita ini online dan diikuti oleh seluruh dunia, maka Gembala Sidang harus menyapa semua yang mengikuti secara online di seluruh dunia. To all our brothers and best friends all the world in Europe, Middle East, Africa, Asia, Australia, New Guinea, and United States, where you join us in the Sunday service in today. We hope you get blessing and be blessed, especially in evening time now. Speaker this evening is our deacon, Pak Fanggidai. He speak about all Jerusalem and New Jerusalem where we want to stay forever and ever. Thank you for your attention, and we ask you pray for New Covenant Assemblies of God in Jalan Jenderal Soeharto 25, so that we become multiply in members and in spiritual. Thank you for your praying. We hope we meet you again in next week. God bless you. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyi praise blessing. Mari tamu-tamu kita berdiri di depan. The Lord will bless you. The Lord will keep you. The Lord will make His face to shine upon you. The Lord will bless you. The Lord will keep you and be gracious unto you. The Lord will bless you. The Lord will keep you. The Lord will make His face to shine upon you. The Lord will bless you. The Lord will keep you and be gracious unto you. And He will give you peace. And He will give you peace. And He will make His face shine upon you.
keep you. The Lord will make His face to shine upon you. The Lord will bless you. The Lord will keep you and be gracious unto you. Shalom, 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 shalom. May you receive the fullness of His blessing. Shalom, 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 shalom. May you receive the fullness of His peace. May you enjoy the fullness of shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan oleh kasih setiamu yang tak berkesudahan atas hidup kami. Saat ini kami berdoa buat Pak Taka, Ibu dan saudara kami Yosua dan Kesia yang pertama kali hadir dalam kebaktian ini. Tuhan Yesus, jaga lindung mereka, pelihara mereka, jauhkan mereka dari sakit penyakit, mara bahaya dan celaka. Dan biar beri mereka kesetiaan kepada Tuhan Yesus sampai Maranatha, sampai akhir hidup mereka. Mereka menjadi saksi, menjadi berkat buat keluarga, famili, dan di mana mereka bekerja dan beraktivitas. Kami serahkan keempat kekasih kami dalam tangan-Mu. Dan beri damai di hati mereka untuk suka juga bersekutu bersama-sama dengan kami. Khusus kami berdoa buat Yosua yang telah membuat komitmen setelah ada dalam bencana kebakaran dan tenggelamnya kapal Cantika. Ia memutuskan sisa hidup ini ia mau jadi saksi dan mau menjadi orang yang mendatangkan berkat dan memberi kesaksian bahwa Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus peduli, Tuhan Yesus Gembala Agung, Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih memberi kesempatan kepadanya untuk ia hidup menuturkan akan kebaikan-Mu. Kami serahkan Yosua dalam tangan-Mu, teguhkan komitmennya. Terima kasih Tuhan, seluruh sidang jemaat dalam usaha pekerjaan Engkau memberkati anak cucu kami semua. Tuhan berkati dengan taat dan hormat Tuhan, taat dan hormat orang tua, supaya umur mereka dikasih panjang di atas bumi. Lalu mereka diberkati, janda, balu, duda, yatim, piatu, Tuhan cukupkan keperluan mereka. Beri mereka janda-janda menjadi kesaksian yang baik. Terlebih janda-janda yang masih muda Tuhan jaga, supaya mereka tidak menjadi janda yang mengganggu rumah tangga orang lain atau jatuh dalam perselingkuhan. Juga para duda yang muda Tuhan jaga supaya nama Tuhan dimuliakan. Orang-orang muda kami Tuhan jaga, lindung supaya mereka punya kesaksian baik di antara orang muda di kota ini untuk cinta Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Pak Nathan yang sakit Tuhan sembuhkan, Pak Max Loy Malitna yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Kami berdoa buat pendeta Mel Tobias Mesak dan seluruh jemaat 1.200 orang yang ada di GSJA Elim Kenam OM Mova. Tuhan lawat dengan Roh Kudus sehingga jemaat baru ini betul-betul bertumbuh dipimpin oleh Roh Kudus. Dan mereka menjadi dewasa untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami berdoa Tuhan Yesus supaya semua kami ini diikat kuat dalam kasih-Mu. Kami bersatu sampai Tuhan Yesus datang. Now before you going home,
Raise your hand and your heart to the Lord. Sebelum pulang rumah, angkat tanganmu dan hatimu kepada Tuhan. And now receive grace, blessing, gift, love, and compassion from our Lord God the Creator. Dan sekarang terimalah berkat kasih karunia, rahmat dan anugerah serta belas kasihan dari Allah Bapa Sang Pencipta. From Jesus Christ our Savior. Dan dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita. And Holy Spirit, Parakletos and Comforter. Dan Roh Kudus, Parakletos, Roh Penghibur itu. Now till the end of your life. Mulai dari sekarang ini sampai ujung jalanmu. Till Jesus coming back in second coming to pick up all of us going to heaven. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kami semua pulang ke sorga. All this blessing we receive in Jesus name. Seluruh berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin. Salam, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat buat Bapak Taka, Ibu dan Yosua dan Kesia. Tuhan berkati.